semuanya, kembali lagi bersama saya Naswa Najla Nabila. Masih sama-sama belajar mengenai aplikasi Odoo. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aset pengelolaan. Langsung aja kita ke videonya. Odoo memiliki modul aset tetap atau aset yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan aset perusahaan seperti mesin, kendaraan, properti, atau perangkat kertas. Modul ini membantu mengatur pencatatan, penyusutan, hingga penghapusan aset. Nah, yang pertama ada fitur utama dari pengelolaan aset di aplikasi Odoo. Yang pertama ada pendaftaran aset. Ini untuk mencatat aset termasuk nama, deskripsi, kategori seperti kendaraan, peralatan, dan properti, nilai awal, dan tanggal pembelian. Yang kedua ada penyusutan otomatis. Ini untuk menghitung penyusutan berdasarkan metode yang dipilih, secara otomatis menjadwalkan dan memposting jurnal penyusutan ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada kategori aset. Ini untuk mengelompokkan aset untuk pengelolaan lebih mudah, misalnya kategori laptop atau bangunan. Yang keempat ada penghapusan aset. Ini untuk menangani penjualan, penghapusan, atau pembuangan aset dengan mudah, termasuk menghitung nilai buku bersih. Dan yang kelima, pelacakan dan audit. Ini untuk melacak status aset dan ditinjau laporan audit terkait nilai, lokasi, dan penyusutan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk pengelolaan aset di aplikasi Odoo. Yang pertama, install modul aset tetap atau accounting asset dan pastikan modul accounting sudah diaktifkan karena fitur aset terintegrasi di dalamnya. Yang kedua, buat kategori aset dengan cara navigasi ke accounting, lalu ke configuration, dan ke aset categories. Lalu tentukan metode penyusutan, durasi, dan akun terkait. Yang ketiga, tambahkan aset baru dengan cara navigasi ke accounting, lalu ke aset, dan ke create. Di sini isi detail aset seperti kategori, nilai awal, tanggal pembelian, dan nomor referensi. Yang keempat, jadwalkan penyusutan. Setelah disetujui, Odoo otomatis membuat jadwal penyusutan. Penyusutan ini diposting sesuai periode yang telah ditentukan. Dan yang kelima, penutupan atau penghapusan aset. Untuk aset yang dijual atau dihapus, tambahkan entry transaksi, termasuk keuntungan atau rugi yang terkait. Lalu ada keuntungan menggunakan modul aset di Odoo. Yang pertama, otomatisasi proses. Ini mengurangi pekerjaan manual dalam mencatat penyusutan atau nilai aset. Yang kedua, integrasi dengan akuntansi. Ini mempermudah rekonsiliasi keuangan perusahaan. Yang ketiga, transparansi data. Semua data aset tercatat dalam satu sistem yang dapat diakses kapan saja. Dan yang terakhir, efisiensi biaya. Dengan otomatisasi, tim keuangan dapat fokus pada analisis strategis. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan aset di aplikasi Odoo mempermudah pencatatan, penyusutan otomatis, pelacakan, dan penghapusan aset dengan fitur seperti kategori aset, jadwal penyusutan, dan integrasi akuntansi. Odoo memastikan proses lebih efisiensi dan transparan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengelolaan aset di aplikasi Odoo. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti dong ya tentang pengelolaan aset di aplikasi Odoo ini? Pastinya kita nggak cuman membahas ini ya teman-teman. Masih banyak fitur-fitur Odoo yang belum kita bahas, yang pastinya akan dibahas di next video. So, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini ya. See you!